Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video kali ini. Kali ini saya Bagus Juniarto Wibowo, NIM S842008003 dari kelas A, akan mempresentasikan mengenai problem dan perkembangan kriteria empiris tentang makna. Adapun sumber dari bahan presentasi kali ini adalah bersumber dari buku Jos Daniel Parera. Oke, sebagai pembuka presentasi kali ini terdapat tampilan pada salindia berikut. Terdapat empat poin. Yang pertama adalah poin A, B, C, dan D. Poin A, seperti kita lihat bersama, terdapat beberapa huruf yang tidak beraturan. Kemudian poin B, ada R besar, N besar, kemudian ada semacam rumus. Poin C ada SK.179 dan beberapa singkatan-singkatan. Kemudian yang D, terdapat beberapa kalimat yang bisa dibaca. Nah, kita menerima 4 poin di atas atau poin tersebut sebagai bahasa cor atau macam bahasa apa. Nah, dalam poin yang A, kita memakai runtutan bunyi yang diaksarakan, dan sampai naskah ini ditulis belum ada satu kesepakatan tentang bahasa dan makna runtutan bunyi seperti itu. Sedangkan di poin yang B, kita menemukan runtutan simbol tulis. Nah, apa arti semua itu? Itulah satu simbol kesepakatan lambang bahasa ilmiah yang artifisial. Simbol semacam ini dapat dalam komunikasi sangat terbatas, khas dan tidak alami. Misalnya dipakai di statistik, fisika, dan matematika, dan lain sebagainya. Sedangkan di kelompok yang C, kita jumpai bentuk-bentuk bahasa singkatan ataupun akronim. Akan tetapi, dapatkah singkatan atau akronim itu dipahami kepanjangannya oleh penutur bahasa Indonesia? Tentunya tidak, karena singkatan tersebut dipahami oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Sedangkan dalam kelompok yang B, kita kenal ciri bahasa alami, bahasa Indonesia dari segi fonoktatik, morfotaktik, dan sintaktik. Tetapi mungkin sebagian dari kita mengalami hambatan semantik. Bahasa Indonesia umum standar adalah bahasa Indonesia dalam kelompok ujaran yang D. Di situ terdapat di tahilnya sidak itu. Ini terdapat beberapa salah ketik ya. Nah, bahasa Indonesia itu alami, baik wujud bunyi, morfologi, sintaksis, dan semantiknya. Kalau kelompok ujaran dalam contoh C dan B merupakan satu skala bahasa artifisial yang cenderung hemat, cermat, tepat, dan tunggal. Nah, berikutnya adalah konsep simbol. Yang pertama adalah konsep simbol menurut Ogden dan Richards. Dalam pembicaraan kali ini, Ogden dan Richards mempergunakan pengertian simbol sebagai rujukan terhadap alam nyata. Kata yang tidak merujuk pada alam nyata bukanlah sebuah simbol. Oleh karena itu, mereka membedakan bahasa simbol dan bahasa emotif. Nah, terdapat segitiga yang menurut Richards, Ogden dan Richards, ada simbol, kemudian reference atau reference, dan referen. Nah, simbol dan referen itu tidak memiliki hubungan atau tidak ada hubungan antara simbol dan referen. Kemudian terdapat yang namanya bahasa simbolik dan bahasa emotif atau bahasa simbol dan bahasa emotif. Bahasa simbolik adalah bahasa tentang fakta. Simbol-simbol bahasa bersifat nirpribadi dan memungkinkan pengujian dengan fakta. Bahasa tulisan ilmiah atau laporan harus berupa bahasa simbolik atau berupa bahasa yang berdasarkan fakta. Di sini terdapat contohnya bahasa simbolik dan bahasa emotif. Bahasa simbolik, rumah saya berukuran 60 kali 150 meter. Ada 5 kamar, semuanya lantai dasar. Luas ruangan keluarga 17 kali 21 meter. Ruangan ini menghadap ke jalan raya. Di samping kiri yang jaraknya 21 meter, menghadap ke belakang adalah ruang makan kecil, dapur, dan gudang. Nah, ini merupakan bahasa simbolik. Rumah disimbolkan luasnya 60 kali 150 meter dan sebagainya. Kemudian terdapat juga bahasa emotif. Contohnya,
Saya menawarkan sebuah rumah buat Anda. Rumah itu cukup besar, kamar-kamarnya banyak, ruang keluarga indah dan sangat istimewa, dapurnya modern dan mengasihkan bagi para pembantu. Nah, dalam contoh bahasa emotif tersebut terdapat kata-kata yang mengandung pikiran dan perasaan, baik yang bersifat negatif maupun positif, yang bersifat subjektif. Nah, di situ sehingga menciptakan gambaran, yaitu mengenai rumah tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah simbol menurut Charles Morris atau simbol menurut Morris. Di sini juga terdapat segitiga, terdapat sign, signal, dan simbol. Nah, di sini penjelasannya adalah manusia berkomunikasi dengan tanda atau sign. Jadi sign itu sama dengan tanda. Tanda atau sign ini berisikan isyarat atau signal yang memberikan simbol atau lambang tentang isi komunikasi. Nah, Charles Morris kemudian memberikan definisi konsep-konsepnya. Terdapat sign adalah pengganti untuk sesuatu dan harus diinterpretasikan. Kemudian signal adalah satu stimulasi pengganti. Kemudian simbol adalah satu isyarat atau sign yang dihasilkan oleh seorang penafsir sebuah signal dan berlaku sebagai pengganti untuk signal itu. Nah, di sini contohnya adalah di signal bel pintu rumah, lampu merah, gong untuk bertanding tinju itu merupakan signal. Sedangkan jika terdapat contoh, jika seseorang teman saya melihat jam tangannya atau arloji, maka saya menginterpretasikan sebagai segera atau cepat. Nah, maka dari itu Morris mengatakan bahwa semua sign yang bukan simbol adalah signal. Dengan demikian, sign merupakan satu istilah generik untuk signal dan simbol. Paparan berikutnya adalah mengenai kriteria-kriteria kalimat bermakna empiris. Terdapat dua kriteria kalimat empiris bahasa ilmiah. Yang pertama adalah keterujian dan atau dapat atau kedapat terujian. Nah, sebuah kalimat empiris ialah kalimat yang dapat diuji dan atau dimungkinkan untuk dapat diuji dengan fakta dan data secara empiris berdasarkan pengalaman empiris. Ini berarti terdapat kalimat yang dapat langsung diuji dengan fakta atau data. Misalnya, ada oksigen di planet bumi. Kemudian pada kalimat Presiden Soekarno adalah presiden pertama RI. Nah, ini dapat diuji. Tetapi ada pula proposisi ilmiah yang tidak langsung dapat diuji atau diverifikasi dengan fakta. Misalnya, di planet Mars ada kehidupan. Nah, ini kan tidak dapat diuji langsung. Kemudian yang kedua adalah translability criterion of cognitive meaning atau kriteria keterjemahan makna kognitif. Di sini hendak dikatakan bahwa sebuah kalimat mempunyai makna kognitif jika dan hanya jika kalimat itu dapat diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa atau kalimat empiris. Nah, kalimat yang dapat diterjemahkan ke dalam observasi fisik yang nyata dan ke dalam ungkapan yang logis diterima sebagai kalimat yang benar. Lantas, kalimat yang benar itu seperti apa? Nah, di sini terdapat definisi kebenaran Tarski. Untuk menjelaskan makna dalam hubungan antara kata dan objek yang dapat dirujuk telah menjadi satu tradisi yang panjang dalam perbincangan filsafat. Namun, akhir-akhir ini sudah ada kecenderungan untuk membicarakan makna kalimat sebagai dasar pembahasan tentang makna. Untuk itu, di sini terdapat definisi kebenaran kalimat menurut seorang filsuf asal Rusia, yaitu Tarski. Rutkamson dan Grevelich telah menyinggung teori kebenaran Tarski dan menghubungkannya dengan kebenaran kalimat. Kalimat apapun dalam bahasa alami dianggap benar jika kalimat itu dapat diramalkan dengan kebenaran rumus seperti di bawah ini. S benar jika dan hanya jika P, atau dalam bahasa Inggris S is true if and only if P. Contohnya adalah snow is white is true if and only if snow is white. S benar jika hanya P dan hanya jika P. S adalah kalimat atau runtutan kata-kata gramatikal dan P adalah kondisi-kondisi yang menjamin kebenaran kalimat tersebut. Jika merujuk
contoh tadi, snow is white, untuk mengetahui kalimat itu benar atau tidak, kita harus mengetahui kondisi yang mempertahankan bahwa snow is white atau salju itu putih. Dengan demikian, kebenaran sebuah kalimat mencakup prosedur pencocokan atau pengujian kalimat dengan seperangkat kondisi yang membenarkan kalimat tersebut. Karena kita ketahui bahwa salju itu memang benar-benar putih. Nah, maka rumus ini adalah cocok untuk merumuskan kebenaran bahasa atau kalimat secara empiris. Berikutnya adalah logika atomis dan logika majemuk dalam bahasa. Bahasa melukiskan satu fakta tunggal berdasarkan hasil observasi. Misalnya, ini adalah merah dan buku itu terletak di atas meja. Kalimat atau proposisi itu memuat satu fakta tunggal. Bahasa dalam bentuk logika atomis menggambarkan satu realitas tunggal, maka bahasa ilmu hendaknya berorientasi kepada fakta tunggal. Jadi, kalimat proposisi sebaiknya adalah kalimat-kalimat yang berlogika atomis. Secara umum, kita tidak selalu membuat kalimat-kalimat proposisi dalam bentuk logika tunggal atomis. Dengan proposisi logika atomis yang tunggal, kita dapat membentuk kalimat-kalimat proposisi yang berlogika majemuk. Untuk membentuk logika majemuk, dipergunakanlah kata-kata perangkai atau konstan-konstan logika. Konstan logika itu ialah seperti dan, atau, jika, maka, tetapi. Nah, dengan konstan-konstan itu terbentuklah kalimat-kalimat dengan proposisi majemuk. Oleh karena itu, Wittgenstein mengatakan apa yang disebut logika atomis Bertrand Russell harus diterima sebagai satu proposisi elementer atau dasar. Wittgenstein mempergunakan istilah atau konsep proposisi elementer untuk logika atomis Bertrand Russell. Nah, jadi kebenaran satu proposisi majemuk bergantung pada kebenaran proposisi elementer atau proposisi atomis tersebut. Dan kebenaran sebuah proposisi itu tetap berdasarkan korespondensi dari konfirmasi dengan fakta dan data secara empiris. Sedangkan menurut Wittgenstein, konstan logika adalah kata-kata yang tidak menunjukkan objek realitas. Kemudian, apa itu konstan-konstan logika? Konstan logika tidak mempunyai rujukan secara empiris, tetapi berfungsi menghubungkan atau merangkaikan proposisi-proposisi yang mempunyai rujukan empiris. Dalam hubungan dengan kriteria makna bahasa ilmu, yaitu tunggal makna, otonom, bebas nilai, tidak bermakna ganda, tidak kabur, kita perlu memperhatikan hubungan antara proposisi-proposisi dalam bentuk logika majemuk. Contohnya seperti ini. Dalam bahasa Inggris, we must operate today or the patient will die. Atau kita harus mengoperasi pasien itu hari ini atau pasien itu akan meninggal. Nah, akan timbul interpretasi bahwa proposisi pertama menjamin bahwa pasien itu akan hidup jika ia dioperasi, atau operasi menjamin pasien itu akan tetap hidup. Dan proposisi yang kedua, jika pasien itu tidak dioperasi, maka ia akan mati. Nah, masalahnya, apakah itu benar atau tidak diperlukan situasi penjamin. Maka dilihat contoh berikut. Jika lampu itu menyala, tandanya mesin itu rusak. Kalimat yang kedua, ketika lampu itu menyala, maka mesin itu rusak. Di sini terdapat rumus. Jika lalalala, maka lalalala, itu bersifat hipotesis atau perlu diuji kebenarannya. Namun, jika ada ketika lalalala, maka lalalala, nah itu tidak perlu diuji lagi. Kalimat itu melukiskan gabungan dua fakta yang secara empiris mungkin telah diuji dan berlaku. Oke, dan paparan yang terakhir adalah mengenai kesinkronan makna. Setiap tempat dan setiap zaman kelak mempunyai sejumlah kosakata sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan realitas zaman. Ungkapan Wittgenstein, "Don't ask for the meaning, ask for use," menyiratkan bahwa pendirian kata baru bersifat sinkronis. Kesinkronisan makna ditentukan oleh pemakainya untuk tempat dan zaman tertentu.
Ada makna lama dan ada realitas baru. Ada kata lama, ada kata baru. Ada hubungan makna lama yang konvensional dan ada hubungan makna baru yang sinkronis atau kontemporer. Nah, yang diperlukan dalam pembentukan simbol kata baru adalah ketunggalan makna, tidak ambigu dengan rujukan lain, tidak mempunyai konotasi lain, disepakati bersama, dan runtutan bunyi cocok dengan bahasa yang bersangkutan. Nah, demikian yang dapat saya paparkan, yaitu mengenai problem dan perkembangan kriteria empiris tentang makna. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan beralih ke platform kita di midjill.id. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video sampai akhir. Semangat untuk kita semua, salam sukses, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.